Ini penting loh ini. Nanti bisa dibawa misalnya ke psikologi manusia. Misalnya, umpamanya itu ketika melakukan sholat sekali, ada sudah dalam diri manusia sholat lagi, sholat lagi, itu semakin bertambah. Yakni apa? Bukan menggantikan sholat yang terdahulu, bukan pahala yang terdahulu pergi kemudian diganti pahala yang baru, tapi pahala yang dahulu ditambahi dengan pahala yang sekarang. Yakni bentuk barzakhi daripada roh manusia nanti berbeda. Orang yang sholat 5 kali dengan orang yang sholat seumur hidup berbeda sama sekali. Karena dia menjadi form baru bagi manusia ketika dia menang. Begitu juga orang yang maksiat sekali, maksiat 2 kali, itu berbeda-beda. Oleh karena itu ketika manusia mati, semuanya pasti berbeda. Tidak mungkin satu manusia dengan satu yang lain sama perbuatannya. Karena tidak sama perbuatannya, maka ruhnya juga tidak sama. Yakni badan barzakhinya juga tidak sama. Oleh karena itu samanya kita hanya sewaktu kita hidup. Kita sama-sama manusia, sifatnya berbeda, wajahnya berbeda, kebiasaannya berbeda. Tapi nanti setelah bahan hilang, semuanya substansi form misalnya, semua adalah substansi, maka apa? Kita tidak lagi diikat dengan kesamaan. Yakni kita betul-betul wujud yang berlainan, kayak berlainannya kambing dan anjing dan manusia itu berlain-lain begitu. Kalau kita sekarang hanya beda sifatnya, tapi kalau nanti beda zatnya. Kita yang sebenarnya sekarang dibungkus oleh satu zat. Apa zat kita? Binatang rasional. Salat belum menjadi bagian kita, puasa belum bagian kita, dosa belum bagian kita. Tapi kalau bahannya hilang, rangkapan materi hilang, maka semua yang tadinya itu katakanlah belum menjadi zat, menjadi bagian daripada substansi kita. Yani misalnya binatang rasional, pembohong, penggibah, pemakan haram, pesolat juga, solat yang tidak khusyuk, yang khusyuknya hanya 10%, itu semua menentukan barzakhi kita. Itu nanti hasilnya lain-lain. Kalau sekarang binatang rasional, semua binatang rasional, sifatnya berbeda. Tapi kalau nanti di sana tidak, karena tidak ada sifat. Nah, oleh karena itu binatang rasional, misalnya penggibahnya 10 kali dengan penggibah 1000 kali lain. Penggibah yang sudah ditaubati lain, penggibah 1000 ditaubati 500 kali lain, dan seterusnya. Taubatnya gibah menjadi orangnya, minta maaf. Apakah mau terang-terangan atau global? Pokoknya maafin deh ya semua kesalahan, sengaja atau tidak, di depan atau di belakang. Apa? Tidak mau deh, tidak mau ngomong. Pokoknya maafin saja. Kayak gitu. Nah, mencuri juga begitu, harus dikembalikan curiannya, korupsinya, dan seterusnya. Jadi satu sama lain nanti berbeda, betul-betul berbeda, dan dikenali. Kita satu sama lain nanti mengenali. Makanya jangan malu di dunia ini selama masih ukuran syariat. Itu tadi yang ditanyakan, apa ukuran akhlak? Saya sudah mengira kepada kehidupan keseharian kita. Suka-suka manusia mengatakan itu tidak berakhlak, itu tidak berakhlak, padahal masih dalam naungan Islam. Begitu. Tapi yang sebenarnya tidak akhlak kayak pacaran, itu sudah dibilang biasa. Makanya kalau pacarnya datang, anaknya pergi, orang tuanya bilang, tunggu nak, masih ke warung. Jadi anak-anak lagi pacarnya. Tidak dilempar batu, kan mestinya lempar batu, mengganggu anak orang. Nah, tapi kalau misalnya umpamanya sholat tidak pakai baju saja, wah ada akhlak sudah, jadi cerita sekampung. Makanya kalau sekalipun kita berprinsip tidak bisa menutup isu. Makanya kalau ingin terjun di masyarakat harus siap selalu meminum contoh isu. Jadi contoh yang isinya bukan babat, bukan hati, tapi isu. Saya hitung-hitung isu saya sendiri di Makassar ini kurang lebih sudah ada 12. Nah, saya ulang dulu. Kalau bicara gerak ada 6. Jadi pertanyaannya,
gerakan benda dari stasiun ke stasiun itu, apakah dia bergerak sendiri atau bagaimana? Seperti misalnya daging ke protein ke mani ke manusia, apakah merupakan kesempurnaan manusia? Awalan bukan merupakan kesempurnaan manusia. Semua gerakan yang menuju kambing juga begitu, sama. Terus apa ada hal lain? Pasti ada hal lain yang menggerakkan. Sebab yang tak punya tak mungkin memberi. Kalau kita bicara gerak, ada titik awal, ada titik akhir. Antara awal dan akhir itu disebut jarak gerak, atau disebut waktu, atau disebut zaman. Kemudian yang bergerak, kemudian penggerak. Ada 6 mestinya. Apa tadi disebut? Titik awal, titik akhir. Jarak. Ini jarak itu waktu itu. Kemudian yang bergerak dan penggerak. Tadi disebut 6 sebelum gerakkan. Ada yang menulis? Tadi? Tidak ada ya? Titik awal, titik mula, titik tuju. Kan itu bahasanya tadi. Ukuran gerak, ya itu antara itu zaman waktu. Terus lagi yang bergerak lagi, penggerak lagi. Yang digerakkan itu yang penggerak itu. Yang digerakkan itu yang bergerak itu. Oke, biarlah lupa. Yang penting penggerak, maksudku ketika misalnya benda pertama, yakni panjang lebar tebar, menuju unsur, berarti titik awalnya mana? Benda pertama. Titik tujuannya mana? Unsur, oksigen katakanlah. Jaraknya mana? Antara benda pertama sampai unsur. Berapa masa yang diperlukan? Itu adalah waktunya. Bukan ukuran matahari loh, ukurannya sendiri. Nah, kemudian yang bergerak siapa? Benda pertama. Sekarang pertanyaannya, ketika benda pertama mau bergerak menuju oksigen, apakah dia sudah punya oksigen? Tidak. Ketika tidak punya, mungkinkah dia memberi? Tidak mungkin. Oleh karena itu yang memberi dia oksigen, yakni yang menggerakkan dia, pasti bukan dia, orang lain, wujud lain, penggerak namanya. Nah, itu yang disebut sebab pemberi, yaitu wujud non materi barzakhi. Dia yang memberikan apa namanya, yang memusiki katakanlah gerakan daripada benda itu dan memberikan forum-forum kepada dia. Begitu. Jadi ada titik awal, titik tuju ya ini titik akhir. Titik akhir itu akhir yang diumpamakan, akhirnya sampai kiamat nanti. Dan seterusnya. Jadi ada penggerak yang menggerakkan semua itu, yakni wujud non materi. Dialah yang memberikan apa wahibus suar kalau dalam bahasa Arab julukannya, pemberi forum. Wahibus suar, pemberi forum-forum. Ada lagi? Ada pertanyaan tadi, gerakan substansial itu saya pernah memberi contoh tadi terhadap gerakan psikologi manusia, roh manusia, di mana contohnya tadi dari baju di atas baju, apa perbuatan baik. Pertanyaannya, kenapa hanya pahala yang begitu sementara dosa bisa terkikis? Jawabannya, sebenarnya dosa juga baju di atas baju. Jadi bohong sekali dengan bohong 2 kali, itu bertambah nerakanya, panasnya katakanlah begitu. Lalu apakah dosa bisa terkikis? Bisa, dengan taubat. Lalu pertanyaan yang lain, perbuatan baik juga bisa terkikis? Sangat bisa, dengan riya. Makanya Imam Ali mengatakan semua orang celaka kecuali yang tahu, kecuali alim. Tahu. Yang tahu celaka kecuali yang beramal, dan yang beramal celaka kecuali yang ikhlas. Dan ikhlas dalam keadaan bahaya, maka lihatlah akhir hayatnya. Jadi kalau sampai akhir dia ikhlas, alhamdulillah selamat. Kalau enggak, sudah tua-tua, terus ada cucunya, kakek ini dulu lucu, pendekar, berdakwah, dihukum penjara, digebuki, tapi tidak ngaku tuh. Teman-teman siapa? Enggak, pahala dia hanya luntur semua. Karena ingin dibanggakan oleh cucunya. Kecuali kalau menceritakan itu sebagai rahmat Allah, supaya cucunya mengambil teladan, bukan untuk dipuji, tidak apa-apa.
Allah berfirman, wa amma bi ni'mata fahaddits. Nikmat-nikmat Tuhan yang diberikan padamu ceritakan, tidak apa-apa. Sebagai tapi jangan sampai bercerita kepada orang yang bisa hasud, bisa dengki. Jadi yang terkikis bukan hanya dosa, tapi juga pahala bisa terkikis. Ada lagi pertanyaan? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi tahirin. Ya Allah, itu Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami yang banyak dengan ampunan-Mu yang besar. Begitu juga dosa-dosa kedua orang tua kami, kakek-kakek dan nenek-nenek kami, guru-guru kami, orang yang berjasa kepada kami, orang yang pernah kami sakiti hatinya, orang yang pernah kami ambil haknya. Berikanlah kepada mereka pahala yang besar sehingga tidak menuntut kami di mahsyar. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami dari segala keburukan. Lindungilah kami dari segala keburukan, baik yang datangnya dari diri kami sendiri atau dari luar kami. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.